Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, pagi ini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana sejatinya rizki itu. Ada 7 cara manusia mendapatkan rizki dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 itu yang pertama adalah bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan menambahkan nikmat, dan rizki termasuk di dalamnya adalah nikmat. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun kalau kalian kufur, sungguh azab kami sangatlah pedih. Cara yang kedua adalah bersedekah. Semua agama mengajarkan sedekah, membantu orang lain, karena sejatinya sedekah itu adalah membantu diri kita sendiri. Apalagi kalau kita kemudian membaca literatur tentang sedekah, bagaimana Allah kemudian melipat gandakan sedekah itu, sampai ada satu ulama yang memfokuskan kajian-kajiannya di dalam persoalan sedekah ini dan selalu membuktikan keajaiban sedekah. Bagaimana ketika mengalami kesulitan, justru mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan, sehingga dengan itu Allah memberikan balasan yang lebih banyak. Apalagi disebutkan di dalam Al-Quran, jelas sekali, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ini adalah sedekah. Sebagaimana seseorang yang menanam 1 biji kemudian berbuah sebanyak 700. 1 biji menjadi 1 batang jadi 7 cabang. Setiap cabang muncul buah yang sama seperti yang ditanamnya, masing-masing 100, jadinya 700, bukan? Nah itu. Kemudian cara yang ketiga adalah beristighfar. Cara yang keempat, bekerja. Yang kita pikir bekerja itu menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan rezeki, tidak, sama sekali tidak. Bahkan di sini saya tempatkan menjadi cara yang keempat, karena dia bukan satu-satunya. Dan jangan lupa bahwa bekerja itu tidak selalu menghasilkan rezeki. Betapa banyak orang yang bekerja, ternyata pada saatnya mendapatkan gaji, malah bosnya tidak memberikannya misalnya. Mungkin alasannya bangkrut atau uangnya belum cair. Ada juga orang yang berusaha
dengan cara bekerja, berbisnis, apa saja. Ternyata kalau bisnis mengalami kebangkrutan, bukankah kemudian dengan demikian dia tidak mendapatkannya? Teman-teman, itu semuanya hanyalah wasilah. Yang berikutnya nomor 5, rezeki yang tidak terduga. Ada rezeki nomplok namanya kan. Dan ini ada di dalam Al-Quran juga. Disebutkan di sana. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan atau menjadikan jalan keluar bagi setiap persoalannya dan memberikan rezeki yang tak terduga. Kemudian menikah. Dengan menikah, orang yang tidak mampu akan dimampukan. Orang yang miskin akan dikayakan oleh Allah. Yughnihimullah. Kemudian dengan mempunyai anak, mempunyai cucu. Orang yang berkeluarga, kemudian mempunyai anak, jangan khawatir bahwa anaknya, cucunya, masing-masing orang membawa rezekinya sendiri-sendiri. Nah, apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah rezeki ini pada dasarnya hanyalah pemberian. Pemberian, teman-teman. Rezeki ini adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk menyambung hidup kita. Bahkan di dalam sebuah ayat di awal juz 12 Allah berfirman begini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan pun atau satu makhluk pun yang melata di atas bumi, yang berada di atas bumi, baik dia berjalan, melata, masuk ke dalam bumi itu, ataupun terbang di atasnya, pokoknya semua yang di permukaan bumi. Tidak ada satu pun kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Dan Allah mengetahui di mana orang itu, di mana hewan itu, di mana makhluk itu berada. Mustaqarraha wa mustaudaha, dan di mana tempat menyimpan harta itu. Bukan bagaimana kita menyimpan di bank ya, bukan. Tapi di mana bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Makanya disebutkan kullu fi kitabim mubin, semua tercatat jelas di Lauh Mahfuz. Jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu bahwa rezeki itu hanyalah pemberian, maka apakah masih berhak kita untuk ngotot, memaksa, membuat berbagai macam propaganda untuk mencapai keinginan-keinginan kita demi mendapatkan rezeki itu? Kan jadi nggak masuk akal. Tidak perlu itu dilakukan. Dan karena pemberian ini, karena rezeki hanyalah pemberian, maka disyariatkan apa yang disebut sebagai qanaah. Qanaah itu orang Jawa menyebutnya nerimo ing pandum, menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Adapun bekerja, berdoa, menggunakan sumber daya yang ada untuk mengupayakan datangnya rezeki, itu hanyalah sebuah sarana yang wajib dilakukan sebagai bukti ketundukan kita kepada Tuhan. Tidak lebih. Sedangkan
datang atau tidaknya, kapan datangnya, berapa banyak datangnya, rezeki itu kepada kita. Itu merupakan hak prerogatif Allah, Tuhan kita, yang mengatur segala hubungan-hubungan yang mengakibatkan mewujud atau tidaknya rezeki itu. Nah, bagaimana sikap kita ketika menghadapi jalan buntu, seakan-akan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan rezeki, seakan-akan tidak ada jalan sama sekali untuk mendapatkan rezeki itu, untuk rezeki itu datang kepada kita. Teman-teman, contohlah Nabi Musa alaihissalam. Tentu semuanya tahu bagaimana ceritanya Nabi Musa dikejar-kejar Firaun hingga dia mentok, tidak punya jalan. Tidak punya jalan. Di depan laut, di belakang musuh. Apa yang dia lakukan? Dia tidak putus asa. Dia tidak protes. Gimana sih Tuhan? Kamu sudah mengutus aku, kok malah kamu pentokkan di depan laut, di belakang musuh. Musa tidak begitu. Musa nggak protes. Musa nggak marah. Apa yang dilakukan Musa? Musa berdoa. Doanya Musa pun tidak meminta. Tidak juga memaksa. Inti dari doa Musa adalah yang pertama, memuji Tuhan. Yang kedua, menyatakan bahwa dia bersandar kepada Tuhan, bertawakal kepadanya. Dan inilah tawakal yang benar. Yang ketiga, dia menyatakan bahwa Tuhanlah yang maha menolong. Hanya Tuhan yang mampu menolong. Hanya Tuhan yang maha penolong yang diharapkan pertolongannya. Tapi dia tidak meminta. Dia tidak mengatakan, aku meminta pertolongan, bukan. Tapi engkaulah sang maha penolong. Beda. Berbeda antara meminta dengan memuji. Kemudian yang keempat, unsur doanya yang keempat adalah dia menyatakan bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan pada dirinya kecuali apa yang diberikan kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah. Begini bunyi doanya Musa. Saat dia mentok. Allahumma lakal hamdu. Wahai Tuhanku, kepada engkaulah aku memuji. Milikmulah segala pujian. Wa ilaikal mustaka, kepada engkaulah aku bersandar. Kepada engkaulah tempat bersandar, bukan aku bersandar, tempat bersandar. Wa antal musta'an, engkaulah maha penolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Teman-teman, dia yang tidak meminta inilah. Doa yang tidak meminta justru membuat Allah membuka jalan Musa. Jalan yang mustahil, jalan yang ajaib, jalan yang tidak masuk akal. Tapi terjadi dan diabadikan sampai hari ini. Teman-teman, di saat yang seakan-akan mentok seperti kita mau lebaran, tidak punya apa-apa sudah, yang diandalkan hanya VTube. Seakan-akan semuanya hilang. Bagaimana sikap kita? Tirulah Musa, teman-teman. Biarlah Allah yang mengatur segalanya. Saatnya kita bersandar, saatnya kita bertawakal. Semua usaha sudah dilakukan, semua upaya sudah dikerjakan. Protes tidak menyelesaikan apa-apa. Demo hanya memperumit persoalan. Tapi teman-teman, pasrah, mengakui diri kita semuanya lemah. Sampaikan ini kepada Tuhan, adukan kepada Allah,
Itulah cara satu-satunya yang akan membuat Allah Sang Maha Perkasa menunjukkan keperkasaannya kepada kita. Tirulah Musa. Jangan kita membuat sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan. Karena sebenarnya rizki hanyalah pemberian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.